Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul mursalin wa Sayyidul anbiya' wa Sayyidul mursalin, salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya. Berkat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa hadir di tempat yang insyaallah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmatnya Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat yang penuh dengan berkah ini, di waktu ataupun saat-saat yang penuh dengan berkah ini, kita isi waktu kita dengan belajar, kita isi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para auliyaus shalihin, beliau itu ketika bainal maghrib wal isya mengisi waktu-waktunya dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan salawat. Bahkan ada seorang ulama yang menghatamkan Al-Quran bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya itu hatam Quran 30 juz. Ada yang seperti itu. Itu namanya auliyaus shalihin ya, sudah diberikan keberkahan waktu. Jadi waktu yang sedikit bisa bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka para auliyaus shalihin itu punya kedisiplinan waktu yang sangat luar biasa. Jadi kedisiplinan waktu itu sudah kita pelajari dari mulai zaman dahulu kala. Makanya guru-guru kita Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, kemudian Al-Habib Umar bin Hafid yang ada di kota Tarim sana, yang mana nasab ilmu saya bersambung kepada beliau, itu tidak pernah waktunya itu kosong dengan yang tidak bermanfaat. Semuanya waktunya kosong dengan bermanfaat. Kalau nggak belajar, silaturahmi. Kalau nggak silaturahmi berarti ngajar. Kalau nggak baca kitab, atau nggak bahkan di mobil mau acara undangan di mana begitu, atau mau ziarah kemana begitu, di mobil itu baca kitab. Kalau nggak baca Quran, atau nggak megang tasbih, zikir. Oh, subhanallah. Itu. Jadi tidak ada waktu yang kosong sedikit pun. Jadi wajar kalau sehingga Allah kasih keberkahan dalam waktunya. Biarpun waktunya cuma sedikit, tapi keberkahan waktu yang sangat luar biasa. Bisa menghatamkan Al-Quran dalam bainal maghrib wal isya. Maka dari itu kita isi waktu kita di malam hari ini dengan ibadah kepada Allah, dengan belajar ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada bab tentang hukum sholat jamaah dan sholat jenazah, dan juga sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Wa sholatul jamaati, dan adapun sholat jamaah, wa sholatul janazati, dan adapun sholat jenazah, fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Di sholat jamaah itu sholat yang mana di dalamnya itu ada interaksi antara imam dan makmum, ya, antara imam dan makmum. Wa sholatul janazah, sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang sudah kita ketahui bersama. Sholat jenazah itu adalah sholat yang dilaksanakan apabila di situ ada orang yang sudah meninggal, orang wafat. Maka dilaksanakanlah yang namanya sholat jenazah, sholat mayit, seperti itu. Nah, hukumnya sholat jenazah dan sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Ada sebagian ulama mengatakan, oh tidak, ya, sholat jamaah itu bukan fardu kifayah. Sholat jamaah itu fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah itu cukup beberapa orang saja yang melaksanakan sholat jamaah, yang lain nggak sholat jamaah tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Sama kayak sholat jenazah, yang lain nggak mau sholat jenazah nggak apa-apa. Yang penting ada beberapa orang yang sholat jenazah.
Cuma ini di bab sholat jenazah ini, kebanyakan kita ini masyarakat awam ketika ada orang meninggal yang di luar itu rokokan. Ya, maaf ini jangan tersinggung. Ya, kadang-kadang ada orang meninggal bukannya datang ikut nyelawat, ya, ikut ngelawat atau apa ngelawat itu ya, menjenguk kemudian mendoakan dan lain sebagainya. Ini enggak duduk-duduk cerita-cerita masalah dunia. Ini ada orang meninggal di depan ini. Kita akan seperti dia juga nanti. Ini enggak duduk ngerokok, asik. Enggak baca Yasin kah? Kalau saya enggak hafal Yasin, Bib. Baca Al-Ikhlas hafal enggak? Hafal. Baca Al-Ikhlas enggak apa-apa berjam-jam. Baca Al-Ikhlas. Ini kan kebanyakan dari kita ini sudah awam tidak mau bertanya. Itu. Harusnya bertanya. Oh, kalau saya enggak bisa ngaji Quran, tapi saya pernah hafal satu surat apa? Inna anzalna. Baca Inna anzalna sampai selesai. Berulang-ulang, diulang-ulang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan Inna anzalna atau surat Al-Qadar itu adalah termasuk surat daripada Al-Qur'an, kan begitu. Ini kebanyakan dari masyarakat awam kita adalah seperti itu. Bukannya ikut bukannya ikut mendoakan, ikut ikut sholat jenazah dan lain sebagainya. Ini malah duduk di luar, ngerokok dan lain sebagainya. Ini jangan, ini kurang, adabnya kurang. Biarpun hukumnya fardu kifayah, ya. Biarpun hukumnya fardu kifayah, setidaknya kita ikut sumbangsi. Sumbangsi apa? Bukan cuma sumbangsi uang. Uang ini berguna bagi sohibul bait saja yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya. Tapi doa, itu yang bermanfaat untuk si mayit. Pahala sholat jenazah itu juga bermanfaat untuk si mayit. Bahkan dikatakan barang siapa yang ikut menyolatkan jenazah, falahu qirat. Kata Nabi. Yang ikut sholat jenazah, ya, ikut sholat jenazah bagi si mayit itu, yang nyolatkan itu dapat pahalanya sama seperti gunung. Qirat, falahu qirat, sama seperti gunung yang tinggi, yang besar. Falahu qirat. Kalau dia ikut mengubur sampai diantar sampai kuburan, ikut ikut sampai menguburkan si mayit tersebut, maka dapat falahu qirat. Maka dia juga dapat satu qirat. Berarti dia dapat dua. Kalau dia ikut nyolatin dan ikut menguburkan dapat dua qirat, dua pahala yang mana pahalanya sebesar gunung. Ini intinya, kita itu kalau menghadiri menghadiri orang yang meninggal, ya, orang yang sudah meninggal, ya, setidaknya kita itu ikut daripada sholat jenazahnya itu. Atau enggak baca apakah seperti itu. Jangan ngobrol, gitu ya. Yang di dalam lagi sholat jenazah, kita yang di luarnya malah ngobrol. Jangan. Ikut baca apakah. Seperti itu ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah ya. Jadi hukumnya sholat jamaah dan sholat jenazah itu fardu kifayah. Cukup beberapa orang saja yang sholat jamaah, yang lain enggak sholat jamaah enggak apa-apa. Maksudnya enggak sholat jamaah di masjid enggak apa-apa. Cuma lebih utama sholat berjamaah di masjid. Wa sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sholat berjamaah, ya, orang yang bersolat berjamaah, itu lebih afdol, pahalanya lebih bagi daripada orang yang sholat sendirian di dalam rumah. Sekarang kita kalau misalnya masjidnya jauh, banyak tuh musola. Sholat di musola. Nggak harus di masjid. Misalnya masjidnya jauh ya. Sholat di musola. Ada musola di blok-blok, ada banyak musola. Sholat di musola. Sama saja. Yang penting sholat berjamaah. Intinya yang kita kejar itu berjamaahnya. Yang kita kejar itu adalah berjamaahnya. Kalau nggak berjamaah di musola, nggak berjamaah di masjid, berjamaah di rumah dengan anak dan istri, itu juga tidak apa-apa. Yang kita kejar adalah berjamaahnya. Karena hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Bahkan ada ulama yang mengatakan fardu ain.
fardu per individu, wajib melakukan sholat berjamaah. Fardu per individu, wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Naam. Wal aidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Ya. Dan adapun sholat 2 hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, itu dan juga sholat apa? Kusufan. Kusufan itu maksudnya gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal witru dan witir. Semuanya itu hukumnya adalah sunnanun muakkadatun. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Jadi kalau kita ada ada Idul Fitri, Idul Adha ini, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha ini sudah semuanya ya. Biarpun ini bahkan perempuan yang haid pun ya boleh hadir daripada sholat hari raya. Perempuan yang haid tapi nggak ikut sholat, cuma hadir aja. Jadi di rumah kalau istri lagi haid, suruh datang aja ketika sholat di hari raya. Datang tapi jangan masuk di masjid, ya dah, di luar masjid. Kalau mau hadir ya, pengin hadir, sudah saya kepingin hadir aja, pakai cipu, pakai mukena, tapi duduknya di luar. Hadir aja, jangan ikut sholat. Sunnah, disuruh mandi bahkan, bukan mandi bersih, cuma disuruh mandi hari raya. Karena sunnah hari raya itu sebelum melaksanakan sholat id disunnahkan mandi. Gitu ya. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah yang sangat muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kalau kita tidak sholat id, maka rugi. Ya, yang melaksanakan sunnah itu hukumnya dapat pahala, yang tidak melaksanakan sunnah maka dia rugi. Sayang, pahalanya besar ini, ya. Sunnah itu pahalanya besar. Gitu. Makanya di bulan Ramadan, sunnah yang kita lakukan itu kalau di bulan Ramadan sama seperti pahala wajib. Sama seperti pahala fardu. Gitu. Sunnah muakkadah. Hukumnya salat Idul Fitri, Idul Adha dan juga gerhana matahari, gerhana bulan itu hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan. Maka kebanyakan dari kita ini harus dibiasakan. Ketika ada gerhana, langsung pihak daripada masjid ya mengumumkan untuk pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Diumumkan di masjid. Malam ini kita ada gerhana, maka diusahakan bagi masyarakat yang ada di bumi restu untuk melakukan sholat gerhana. Nah, yang penting pengumuman dulu. Orang datang atau tidak, yang penting sudah pengumuman. Ini harus dibiasakan seperti itu. Supaya masyarakat ini tahu bahwa gerhana itu ada sholatnya. Nggak asal dia gerhana begitu saja, tidak. Gitu ya. Kemudian apa? Wal witru, ya, witir, sholat witir. Witir ini bisa dilakukan sebelum tidur, ya. Kalau witir itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bisa dilakukan sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur. Itu witir. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud harus tidur walaupun semenit, walaupun cuma sebentar, baru bangun dia sholat tahajud. Tapi kalau witir enggak, witir boleh sebelum ataupun setelahnya. Jadi habis sholat isya nanti mau sholat witir boleh. Habis sholat isya sholat witir. Witir berapa rakaat, Bib? 1 rakaat paling sedikit. 1 rakaat. Paling sedikit 1 rakaat. Itu kalau udah capek sekali 1 rakaat. Jangan ditinggal. Udah capek kerja ini, kerja itu. Sholat witir walaupun 1 rakaat. Jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Kalau misalnya masih ada semangat, paling bagus 3 rakaat. 3 rakaat.
Batasnya sampai berapa rakaat? 11 rakaat. Itu 11 rakaat. Ganjil. Witir itu artinya kan ganjil. Kalau enggak 3, kalau enggak 1 ya 3. Kalau enggak 3 berarti 5. Kalau enggak 5 7. Kalau enggak 7 berarti 9. Kalau enggak 9 berarti 11. Mentok 11 itu. Enggak bisa lebih. Karena Rasulullah pernah sholat witir sampai 11 rakaat. Jadi sholat witir sebelum tidur boleh 3 rakaat ataupun sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur. Seperti itu. Nah, ini semua sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sunnah muakkadah apa? Maksudnya sunnah muakkadah itu sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasul, baik dalam kondisi tidak bepergian seperti ini ataupun dalam bepergian. Pergi kemana tetap Rasulullah tidak meninggalkan ini. Gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian sholat hari raya dan juga witir. Makanya para sahabat nggak pernah ketinggalan itu witir. Ada para sahabat yang melaksanakan sholat witir sebelum tidur untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, takutnya nggak bangun di akhir malam. Ada para sahabat yang yakin, saya yakin bisa bangun nanti malam. Nah, maka dia tidur. Makanya para sahabat tidurnya tempo. Jam 10 sudah tidur. Kadang jam 11 sudah tidur. Kalau ikut jam ya, jam 9 atau jam 10 udah tidur. Kenapa? Mengejar waktu nanti akhir malam. Karena di akhir malam itu Allah itu menurunkan rahmatnya. Allah itu barang siapa yang kena rahmatnya Allah, mereka berpagi-pagi dalam keadaan senang hatinya. Tidak susah, tidak galau, tidak gundah. Kenapa? Karena hatinya sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun kondisinya sibuk sekali, tetap dia kondisinya hatinya itu dalam keadaan bahagia. Itu. Biarpun hutangnya banyak, biarpun masalahnya banyak, ya, biarpun masalah kehidupannya banyak, tetap Allah kasih rahmat. Kenapa? Karena dia mau bangun malam. Coba sampean rasakan, bangun malam itu enak sekali. Enak, saya sudah rasa. Enak. Karena memang saya dari kecil dilatih. Saya itu almarhumah ibu saya itu mendidik saya itu dengan pendidikan yang sangat keras dalam bidang agama. Kalau bapak saya mendidik saya dalam bidang keduniaan, dagang, urusan fulus, uang. Itu kalau abah saya. Makanya saya dididik dagang dari kecil. Kenapa? Karena pendidikan dagang kata abah saya nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi hitung-hitungan itu sudah diajarkan dari kecil. Perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Itu memang dulu diajarnya begitu. Supaya kita tuh ketika sudah dewasa sudah tidak kaget dalam hal-hal seperti itu. Dan memang pendidikannya seperti itu. Keras. Kita tuh memang dididik keras. Keras dalam artian bukan keras yang kejam tapi mendidik dengan didikan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itulah kalau kita melaksanakan sholat tahajud enak. Allah, saya udah rasa. Maksudnya hati ini tenang. Masalah bermacam-macam masalah, tapi ketika sudah bangun malam ngaji Quran, kita niatnya dialog sama Allah, hati ini keluh kesah sama Allah, keluarkan semua sama Allah. Enak. Kayak setelah itu pagi subuh tuh kayak plong, kayak nggak ada masalah sama apa. Ya walaupun nantinya muncul lagi masalah, ya kan? Pasti kan, nggak mungkin kita lepas dari masalah hidup ini. Pasti ada masalah. Entah itu utang, entah itu apa-apa segala macam lah, banyak lah. Nah, maka kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah, bangun tengah malam. Solusinya cuma itu. Nanti Allah buka tuh. Nanti Allah buka. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kamu ingin dibukakan solusi oleh Allah, maka fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau kamu ingin dibuka solusi oleh Allah, maka fatahajjad, bangun malam, tahajud.
Tahajud malam. Minta sama Allah, salat 2 rakaat, nangis sama Allah. Nangis saja, tidak apa-apa. Allah tuh semakin kita merengek-rengek, maka semakin Allah tuh kasihan sama kita. Tapi kalau kita nggak ngerengek-ngerengek sama Allah, ya cuma minta ya Allah, ya Allah. Jadi kayak nggak ada rasa. Tapi kalau kita nangis, ya Allah kita banyak dosa, ya Allah kita ini, ya Allah. Terus ketuk pintunya, bila perlu ketuk yang keras. Minta sama Allah, nangis sama Allah. Allah itu tidak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Enggak ngantuk, enggak tidur Allah itu. Selalu terjaga Allah itu sampai hari kiamat, sampai nanti selama-lamanya. Gitu. Jadi minta sama Allah. Permasalahan apapun minta sama Allah. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga kata Allah, semoga nanti Allah angkat derajat kita. Derajat kita yang diangkat oleh Allah. Artinya apa? Allah akan hilangkan itu masalah-masalah dan Allah kasih solusi dalam setiap permasalahan kita. Itu maksudnya. Allah kasih solusi. Apa saja masalahnya dikasih solusi sama Allah. Saya sudah rasa dan saya sudah praktekkan. Testimoninya saya punya pribadi. Saya pribadi testimoninya. Berapa kali saya punya masalah dan berapa kali saya waktu masih di Ternate, waktu masih di Jawa. Allah kasih buka pelan-pelan. Memang butuh sabar. Karena kita kan kerjanya kan minta nih. Ya butuh sabar. Tidak mungkin instan. Butuh waktu bertahun-tahun baru Allah buka jalannya sedikit demi sedikit. Sampai Allah kirim ke saya ke sini. Ke Subaim. Allah lempar saya ke Subaim. Jadi semuanya itu butuh kesabaran. Bikin pondok juga begitu, butuh sabar. Ya, bikin suatu ini majlis seperti ini nih ya harus sabar. Gitu. Merintis dari awal dari masih jamaahnya masih sedikit berkembang jadi banyak. Nah, seperti itulah. Yang penting kita sabar kepada Allah. Minta terus sama Allah. Jadi sholat hari raya, sholat gerhana dan witir adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi jangan ditinggal. Usahakan kita untuk sholat witir walaupun 1 rakaat. Kalau nggak mampu karena capek dan lain sebagainya ataupun ngantuk. Karena biasanya kalau udah ngantuk itu udah bawahnya kepingin tidur aja. Tapi kalau sudah lihat HP, hilang ngantuknya itu. Hilang ngantuknya. Makanya guru-guru kita tuh bilang begini sama guru saya Habib Hasan bilang begini. Kalau kepingin nggak ngantuk, bangun tidur kalau misalnya bangun tidur tahajud mau sholat malam, paling bagus apa yang disenangi oleh nafsu ini apa sih? Ketika bangun tidur sebelum tahajud. Oh, kepingin ngopi dulu. Ngopi aja dulu. Ngopi sudah puas, sudah seger, udah ini baru. Udah puas nih nafsunya, udah puas nih kan? Puasin dulu nafsunya supaya jangan sampai mengganggu kondisi kita ketika ibadah. Setelah sudah puas baru sholat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat aja jangan banyak-banyak. Habis itu ngaji Quran 1 makro. 1 makro itu pendek, banyak apa sedikit? Dari ain ke ain itu. Sedikit apa banyak? Sedikit. Enggak terlalu banyak. Dari ain ke ain. Setelah itu apa? Setelah itu baca dzikir, membaca sholawat atau membaca apa terserah. Intinya sholat. Kemudian minta sama Allah. Ini jangan lupa minta. Bila perlu ditulis hajatnya apa. Ya Allah saya kepingin ini ya Allah. Saya kepingin ini ya Allah. Kepingin ini. Bikin listnya. List permintaan. Itu list permintaan. Serahkan proposalnya kepada Allah. Nanti biar Allah yang gerakkan semuanya. Cuma tetap dengan usaha. Tidak mungkin kita minta tapi kita nggak mau gerak. Ya. Minta tetap sama Allah. Kasih proposalnya kepada Allah. Tetap sambil kita gerak. Usaha apa yang bisa mewujudkan keinginan kita. Seperti itu. Nah. Wa kadza rawatibus shalah, begitu juga
rawatib as-shalah, rawatib shalah itu maksudnya salat qobliyah dan ba'diyah. Salat qobliyah dan ba'diyah. Makanya salat qobliyah dan ba'diyah itu juga hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Salat qobliyah ba'diyah. Qobliyah kalau duhur itu ada qobliyah 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Itu. Ini yang enggak pernah ditinggal sama Rasulullah. Biarpun dalam kondisi bepergian. Kedua, salat asar. Salat asar itu ada qobliyah asar 2 rakaat. Ya, qobliyah asar 2 rakaat. Ini juga enggak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ini juga enggak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. 2 rakaat sebelum 2 rakaat qobliyah isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu juga enggak pernah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir qobliyah subuh. Itu juga enggak pernah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa asar sama subuh kok tidak ada ba'diyah? Kenapa? Asar subuh. Karena di situ adalah waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Dilarang untuk sholat sunnah. Ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Makanya nggak ada sholat sunnah, dilarang untuk melakukan daripada sholat sunnah. Itu waktu yang sangat tidak diperbolehkan, dilarang melaksanakan sholat sunnah. Tapi sholat qadha boleh, qadha bebas waktunya. Qadha sholat duhur mau ditaruh di setelah asar boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi qadha sholat itu bebas waktunya, mau setelah duhur, sebelum duhur, setelah asar, sebelum asar, setelah maghrib, sebelum maghrib, bebas. Tidak ada waktu yang ditentukan. Setelah subuh juga nggak apa-apa. Qadha salat zuhur, nggak masalah. Jadi, ini hukumnya sunnah. 5 tadi itu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kita istiqomahkan yang ini aja. Itu. Tapi kalau mau sholat duhur, sebelum sholat duhur kita sholat sunnah 4 rakaat dan setelah duhur 4 rakaat, itu juga boleh. Kenapa? Karena memang ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelah duhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin buat dia surga. Bahkan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah mudah-mudahan kata Nabi, dapat doanya Nabi. Dapat doanya Nabi bagi mereka yang sholat sebelum sholat asar, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Itu dapat doa dari Nabi. Doanya apa? Didoakan dapat rahmat. Didoakan dapat rahmat. Kemudian yang selanjutnya adalah duha. Salat duha. Salat duha itu bisa dikerjakan antara setelah isyraq, setelah waktu isyraq. Di sini sekarang isyraqnya jam berapa? Ini biasa salat duha nih. Salat isyraq. Isyraq itu biasanya jam 6:30 ya. 6:30 itu sudah isyraq. 6:30 isyraq. Nah, setelah isyraq itu sudah boleh sholat duha. Sudah boleh langsung sholat duha, boleh. Sebagian ulama mengatakan isyraq itu ya duha. Isyraq itu ya duha. Kenapa? Karena isyraq itu sudah terang. Tapi ada ulama mengatakan oh tidak, isyraq itu waktunya sendiri. Duha itu waktunya sendiri. Duha itu nanti matahari sudah agak naik sedikit, sudah naik, itu sudah masuk waktu duha. Jam-jam 7 lah. Jam 7 itu sudah bisa sholat duha. Batasnya sholat duha dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Anggap jam 7. Jam 7 sampai jam 11. Itu masih bisa sholat duha. Jam 11 masih bisa sholat duha. 11:30 jangan sudah sholat duha. Jangan sholat duha sudah, 11:30. Jam 11 sholat duha boleh masih. Walaupun cuma 2 rakaat. Batasnya sholat duha berapa rakaat? Yang dianjurkan itu 2 rakaat.
Tapi kalau mau lebih boleh. Batasnya sampai 6 ataupun 8 rakaat. Itu salat duha. Tapi ada mengatakan, seorang ulama mengatakan batasnya sholat duha paling banyak adalah 12 rakaat. Itu paling afdolnya. Paling banyaknya? Paling banyak 12 rakaat, tapi paling afdol 8 rakaat sholat duha. Yang selanjutnya adalah wat tarawih. Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu sunnahnya adalah 20 rakaat, ya. 20 rakaat. Jadi saya punya satu kitab namanya saya lupa kitab namanya apa tuh, saya lupa. Itu menjelaskan tentang tarawih saja itu. Tebelnya segini. Ada sekitar berapa halaman itu. Itu menjelaskan tentang tarawih. Kalau di Madinah itu sholat tarawihnya 36 apa? Di Mekah. Apa di Mekah apa di Madinah? Kalau nggak salah di Mekah yang 20. Di Mekah itu 20. Kalau di Madinah 36. 36 rakaat. 36 rakaat. Kalau nggak salah itu. Saya udah lupa itu. 36 rakaat kalau nggak salah. Maka kita bersyukur Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Adapun saya belum dapat itu sholat tarawih 8 rakaat. Ya silakan siapa yang mau sholat tarawih 8 rakaat, saya tidak melarang. Tapi saya belum dapat itu. Kalau yang mereka bilang bahwa sholat tarawih yang 8 rakaat itu ada hadisnya, berarti hadis yang dimaksud adalah hadis yang mana Rasulullah sholat witir di pertengahan malam. Sholat tahajud dan sholat witir di pertengahan malam. Ya, sholat tahajud 8 rakaat, bukan tarawih. Sholat tahajud 8 rakaat dan sholat witir. Kalau tarawih enggak harus tidur, tapi kalau tahajud harus tidur, walaupun cuma semenit. Harus didahului dengan tidur. Itu ya. Makanya saya masih cari itu. Yang sholat tarawih 8 rakaat. Itu ya, seperti itu ya. Insyaallah ya, bisa dipahami insyaallah. Sunanun laha fadlun wa thawabun adimun. Nah, hukumnya daripada sholat rawatibus sholat, qobliyah ba'diyah, ya, duha, tarawih, itu semua hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah dan mendapatkan daripada mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan dan juga pahala-pahala yang agung yang Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakan sholat tersebut. Adapun pahalanya tidak ada yang tahu, la ya'lamuhu illa huwa. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma shaum, sekarang babnya bab puasa. Ya, babnya bab puasa. Tadi babnya tentang bab salat. Kemarin sebelum bab salat jamaah, masalah tentang tentang salat Jumat beserta dengan rukun-rukun khutbah. Nah, sekarang bab tentang puasa. Wa amma shaumu, dan adapun puasa, ya. Wa amma shaumu, dan adapun puasa, wa huwa tsalitsu min arkanil Islam. Puasa itu adalah rukun yang ketiga daripada rukunnya Islam. Puasa. As-shaumu lughatan al-imsak. Ya, al-imsak, menahan. Jadi imsak itu sudah ada. Sudah ada imsak. Orang panggil imsak. Itu. Ini orang-orang Wahabi ini mengatakan imsak itu bid'ah. Ya. Imsak itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini pemahaman begini nih yang berbahaya. Imsak itu tidak apa-apa, pengumuman mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Kata Allah apa? Berikan peringatan, kasih ingat manusia. Kenapa? Karena mengingatkan orang lain itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita mengingatkan orang itu juga bermanfaat bagi orang-orang tersebut. Kadang-kadang manusia ini jaga al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan lupa dan salah. Lupa dan salah, lupa dan dosa, ya. Dosa dan apa lagi? Banyaklah. Ya. Nah, maka dengan diingatkan, maka itu bermanfaat buat diri kita. Tanfa'ul mukminin, bermanfaat kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka ketika ada orang mengatakan imsak, nah, itu betul itu, mengingatkan orang lain supaya bahwa sebentar ini sudah imsak, sudah harus menahan. Sudah tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh merokok lagi sudah. Sudah harus langsung kumur-kumur untuk membersihkan mulutnya, jangan sampai jangan sampai kita makan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Intinya imsak diperbolehkan dalam syariat. Karena sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu sudah diterangkan oleh Allah. Ya, larangan, batasan-batasan sudah diterangkan oleh Allah. Yang haram, yang halal. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sakata anhu, dan apa yang syariat itu diam, tidak membahasnya, maka jangan dibahas. Ya kan? Syariat tidak membahas masalah imsak. Ya sudah jangan dibahas, berarti itu boleh hukumnya. Berarti itu hukumnya boleh. Ya kan? Sekarang kan enggak ya, dikit-dikit dibahas. Ibadah sedikit dibahas gitu ya. Jangan dibahas. Wa masa kata anhu, kata para ulama, wa masa kata anhu, maka jangan dibahas. Apa yang tidak dibahas oleh syariat jangan dibahas. Apalagi masalah imsak, masalah apa? Banyak lagi di luar sana tuh banyak sekali masalah-masalah yang nggak perlu dibahas. Karena apa? Karena syariat tidak membahas. Nah itu. Maka selagi syariat tidak membahas, tidak apa-apa. Sholat pakai celana, nggak masalah. Tidak ada yang melarang kok. Syariat tidak membahas, jangan dibahas. Gitu ya. Sholat pakai kaos, syariat tidak membahas, jangan dibahas. Itu. Berarti itu hukumnya boleh. Gitu. Itu saja. Jangan memberatkan umat. Yassiru wala tu'assir. Itu. Ya, yassiru wala tu'assir. Wa basyiru wala tunfir. Itu dalilnya di situ. Kasih kemudahan masyarakat ini. Orang awam ini kasih kemudahan. Tapi ini dari segi keafdolian, dari segi keafdolan, ya, paling tidak kita sholat pakai baju takwa, pakai celana enggak apa-apa. Kalau baju takwa saya kotor, pakai kaos. Yang penting sembahyang. Yang penting itu sholat. Intinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus suruh pakai gamis kayak saya begini, enggak harus. Enggak harus. Ya, tidak harus. Yang penting kita suci pakaiannya, bajunya suci, tidak kotor, niatnya baik kepada Allah, bismillah. Itu Allah Maha Rahman. Jadi apa yang tidak dibahas oleh syariat jangan dibahas. Berarti itu kembalinya kepada boleh. Ya, hukumnya boleh. Naam. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin minhu. Ya. Dikatakan bahwa puasa itu adalah imsakun, menahan, ma'ruf, yang sudah diketahui bersama. Menahan sesuatu yang yang sudah kita ketahui bersama. Apa? Menahan makan, menahan minum, ya kan? Menahan apa lagi? Berhubungan badan antara suami istri,
ketika di siang bulan Ramadan. Ala wajhin mahsus, dengan cara yang telah diatur oleh syariat. Apa itu? Apa namanya? Niat, ya. Niat puasa, ada niat puasa, ada sahur, ada buka, ya kan? Ada niat puasa, membaca niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu. Dan niat itu diniatkan likulli yaumin. Ya, niatnya itu dibaca setiap hari. Tapi kalau menurut Imam Malik cukup niat 1 kali dalam 1 bulan. Untuk 1 bulan. Niat 1 kali untuk satu bulan. Makanya niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan fi hadas syahri lillahi ta'ala. Saya niat besok saya niat puasa fardu karena Allah untuk 1 bulan penuh. Itu menurut Imam Malik, boleh, tidak apa-apa. Kita Imam Syafi'i boleh nggak mengamalkan ini? Boleh, tapi setelah itu setiap malamnya baca. Niatnya itu baca. Kalau sudah niat tidak boleh makan. Tidak boleh makan lagi. Kalau sudah niat tidak boleh makan. Makanya setelah Isya biasanya setelah sholat tarawih biasanya kita kan baca niat itu ya. Nawaitu shauma ghadin an. Setelah itu jangan makan sudah. Tapi kalau makan lagi batal niatnya tadi itu. Terus gimana, Bib? Niat lagi nanti setelah sahur. Niat lagi setelah sahur. Kan kita niatnya puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i. Berarti tidak boleh makan seperti itu. Setelah niat itu tidak boleh makan sampai besok. Makanya kalau sudah baca setelah Isya batalkan dengan makan. Batalkan dengan makan kah, minum kah, ngerokok kah. Tapi setelah itu sahur, baru niat. Baru niat. Niat lagi maksudnya. Nawaitu shauma ghadin yang tadi itu. Soalnya kadang-kadang kita ini nggak paham. Dikiranya kalau sudah niat malam itu sudah boleh makan, boleh minum. Nanti imsak dan udah nggak perlu niat lagi. Kenapa? Karena tadi malam sudah niat, Bib. Itu salah itu. Kenapa? Karena niat tadi itu bisa batal dengan makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, niatnya adalah setelah sahur. Jadi sahur, habis makan kenyang, baru baca doa selesai makan, baru niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i. Ini berlaku untuk puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah boleh niatnya setelah sholat subuh. Kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah sholat subuh dengan syarat habis subuh itu enggak makan apa-apa. Habis adzan subuh itu enggak makan apa-apa. Belum makan apa-apa. Karena kebiasaan puasa, saya biasanya puasa Senin Kemis. Terlambat bangun, enggak sempat sahur. Bangun-bangun sudah adzan. Udah sholat di masjid, sudah pada sholat. Maka enggak apa-apa. Puasa saja, lanjutin puasanya. Enggak usah sahur. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Sahur itu tujuannya adalah untuk membantu kita supaya kita kuat puasa 1 hari. Itu tujuannya sahur. Dan orang yang sahur itu sudah pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, katanya Nabi Muhammad, ya, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka keberkahan di dalam sahur ini tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita. Mereka selalu sahur ketika menjelang akhir malam. Menjelang akhir malam. Ya 4:30 lah sahur. Atau jam 4 sahur. Karena perkiraannya itu kata Nabi
50 ayat, kata-katanya para sahabat. Perkiraan sahur itu sebanyak 50 ayat kalau kita baca Al-Quran. 50 ayat. Seperti itu ya. Wal imsaku wa tabyituha minal laili, dan niat puasa tersebut diniatkan setiap malam. Wal imsak, dan adapun imsak anil mufattirati, daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Minat ta'ami wasyarabi. Jadi kalau puasa itu kita harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minat ta'am, daripada makan, wasyarab, dan minum, wal jima', dan berhubungan badan. Nah, ini tidak boleh berhubungan badan ya ketika kita melaksanakan puasa. Nah, kalau kita terlanjur siang hari tiba-tiba lupa berhubungan badan dengan istri, maka wajib digodok puasanya, dan wajib membayar daripada bayar apa namanya Ustaz? Fidyah. Bayar fidyah. Di kulli miskin mudun. Setiap satu orang miskin satu mud. Dia harus memberikan kepada mengeluarkan fidyah untuk orang-orang miskin. Bahkan wajib ditakzir, dicambuk bagi yang melaksanakan jima berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Iya, ada takzir kalau tidak salah ya. Di Safinah itu kalau tidak salah itu di Safinatul Najah di bab puasa. Yang ditakzir itu yang laki-lakinya, bukan yang perempuannya. Wal istimna'u bimubasyaratin, dan istimna mengeluarkan sperma ya, mengeluarkan sperma dengan apa ini? Istimna istihrajum. Mengeluarkan sperma tanpa berhubungan badan. Mengeluarkan sperma tanpa berhubungan badan. Berhubungan badan ya. Baik secara haram ya, seperti contoh mengeluarkannya dengan tangan, au mubahan, atau secara mubah ya, mengeluarkan spermanya dengan mubah, seperti mengeluarkan sperma biyadi halilatihi, dengan tangan istrinya. Nah, ini tetap batal hukumnya, batal puasanya. Fayuftir bihi, maka yang melakukan hal tersebut ketika bulan puasa hukumnya batal puasanya dan wajib diqadha. Bukan cuma sekedar batal tapi wajib diqadha. Nah, jadi dalam syariat ini sudah dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Bi mubasyaratin, dengan dengan bersentuhan langsung ya, dengan kemaluan tersebut. Tangan kita ini bersentuhan langsung dengan kemaluan tersebut. Maka wajib hukumnya untuk diqadha. Batal puasa dan wajib untuk mengqadha. Wal istiqa'atu, dan muntah. Ya, maksa untuk muntah. Dirogok-rogok dilogok-logok ini mulutnya supaya muntah. Nah, ini hukumnya juga batal. Tapi kalau nggak sengaja muntah itu tidak batal, boleh lanjut untuk puasa. Tinggal kumur-kumur dan lanjutin untuk puasanya. Itu kalau tidak sengaja muntah. Tiba-tiba mungkin nggak biasa naik mobil, puasa-puasa dia naik mobil, mabuk, muntah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak batal puasanya. Lanjutin saja puasanya. Tinggal kumur-kumur, kemudian berusaha untuk mengeluarkan apa yang tersisa daripada bekas muntah tadi di dalam mulut. Seperti itu. Nah, sudah azan ya? Sudah azan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua rahmat. Mudah-mudahan Allah berikan kita pengetahuan ya. Setiap hari tambah ilmu sedikit-sedikit biar mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kullu salihah jaliban likulli khair dafi'an likulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
berterima kasih sudah mau datang ke majelis ini. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan manfaat barokah dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.